PKU Talk, We Need to Talk bersama Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Wonosobo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PKU Talk, We Need to Talk, channel podcast Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Wonosobo. Nah, hadir kembali bersama saya Mufid, sahabat PKU. Nah, podcast kali ini kita akan membawa tema mengenai aksi bersama cegah stunting dan obesitas yang akan dikupas tuntas oleh ahli gizi Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Wonosobo, yaitu Mbak Muflihatus Syarifah, Sarjana Gizi. Assalamualaikum Mbak Mufli. Waalaikumsalam Mas Mufid. Mbak, iya. Untuk podcast kali ini kita mengangkat tema aksi bersama cegah stunting dan obesitas sesuai dengan tema Hari Gizi Nasional yang ke-62 ya Mbak ya. Nah, mengenai stunting dulu Mbak. Sebenarnya stunting itu apa sih Mbak? Oh ya. Jadi sebelumnya jika boleh menjelaskan untuk tema yang diangkat di Hari Gizi Nasional yang ke-62 ini adalah aksi bersama untuk cegah stunting dan juga obesitas. Kenapa? Karena memang stunting dan obesitas ini prevalensinya memang sangat tinggi di Indonesia gitu ya, di atas dari indikator yang ditentukan oleh negara. Sampai waktu itu di tahun 2018 stunting mencapai 30% ke atas. 30% ke atas. Data terakhir memang sudah mengalami penurunan, hanya saja memang masih di atas 20%. Dan itu memang masih tinggi. Masih tinggi ya Mbak. Dan yang pertama ya untuk stunting terlebih dahulu. Stunting itu dikenal sebagai pendek atau sangat pendek. Biasanya orang awam mengetahuinya seperti itu. Pendek dalam artian apa ini Mbak? Pendek itu karena tinggi badannya tidak sesuai dengan usianya. Artinya misalnya di Kementerian Kesehatan kan sudah ada standarnya ya. Untuk usia sekian seharusnya panjang badannya sekian. Dari mulai panjang lahirnya sekian itu sudah ada. Jadi biasanya tinggi badannya tidak sesuai usianya dan juga diikuti dengan adanya masalah gizi kronis. Jadi tidak semua pendek itu stunting. Karena harus ada masalah gizi sebelumnya yang diikuti. Biasanya masalah gizinya itu di 1000 hari pertama kehidupan. Seperti itu. Untuk mengetahui itu stunting dan bukan, gimana Mbak? Untuk mengetahui itu stunting atau tidak, ya kita harus terus diukur ya. Jadi pemantauan setiap bulan, kemudian peningkatan tinggi badannya seperti apa. Kalau misalnya kok dalam usia 0 sampai dengan 2 tahun itu kok tidak ada peningkatan, biasanya kan stagnan setiap bulannya, itu patut dicurigai awal sebagai stunting. Biasanya kurang dari -2 standar deviasi untuk di Kementerian Kesehatan itu sendiri. Oh, itu makanya rutin setiap bulan kalau balita itu ada di posyandu ya Mbak ya? Itu ada catatan sendiri berarti. Iya, betul, harus di posyandu dan biasanya disertai juga dengan keterbelakangan mungkin perkembangannya itu juga terganggu. Ya? Biasanya anak harus bisa merangkak atau harus sudah bisa makan sendiri gitu, jadi ada gangguan. Nah, ini kan begitu gencarnya pemerintah untuk menangani stunting ini ya Mbak ya. Iya. Sebenarnya bahaya stunting itu apa sih Mbak? Kalau stunting itu sendiri, ketika anak kan dalam kondisi stunting itu bisa menjadi gagal tumbuh yang pertama, yang kedua dia gagal berkembang, dan yang ketiga ada gangguan metabolisme. Nah, karena ketika anak stunting itu biasanya rawan sekali untuk terkena obesitas ya, karena kan tingginya kurang. Kemudian biasanya itu justru yang ditingkatkan adalah asupan makanannya. Akhirnya berat badannya justru yang bertambah, padahal tinggi badannya masih stagnan. Nah, akhirnya obesitas ini nanti yang akan menjadi salah satu sarang dari penyakit-penyakit degeneratif ketika anak itu dewasa, seperti diabetes mellitus, hipertensi, dan lain sebagainya. Berarti menyebabkan penyakit yang lain ketika dewasa ya? Dan juga kalau misalnya ditarik secara panjang ya, itu bisa menurunkan income negara. Makanya kenapa negara sampai gencar untuk menangani stunting, karena kan produktivitasnya pasti menurun ketika nanti dia dewasa seperti itu. Iya Mbak. Lah sebenarnya stunting ini bisa dicegah nggak sih? Bisa, tentu bisa dicegah. Langkah-langkahnya untuk stunting sendiri itu harus diperhatikan dari 1000 hari pertama kehidupan. Tadi kan sudah disinggung ya, 1000 hari pertama kehidupan itu adalah periode emas, di mana perkembangan bayi itu 80% ada di usia segitu. Jadi dari mulai kehamilan ibu sampai anak usia 2 tahun. Nah, itu yang bisa dilakukan apa Mbak? Yang bisa dilakukan, yang dari awal dulu ya kita kupas satu-satu, yaitu dari mulai kehamilan. Yang pertama harus ada kecukupan gizi ketika hamil. Berarti stunting itu dari hamil juga? Stunting itu memang sangat ditentukan dari asupan gizi dan harus dicegah dari sejak kehamilan. Bahkan sebetulnya dari remaja harus tidak boleh anemi kan, yang ke Hari Gizi tahun lalu itu kan sempat diangkat remaja anemi. Nah, itu salah satu pencegahan untuk stunting juga. Nah, ini kita membahas dari 1000 hari, berarti dari mulai
kehamilan. Itu harus tercukupi terlebih dahulu untuk asupan gizinya. Kemudian ibu juga harus rajin antenatal care ya. Jadi periksa, kemudian cek lab, dipastikan HB-nya baik seperti itu. Nah, ini kan pencegahan dari awal ya, dari si ibu hamil sampai melahirkan. Nah, kalau misalkan terjadi stunting tapi usianya sudah 2 tahun, bisa nggak dicegah? Kalau stunting itu kan kita pencegahannya itu fokusnya di 1000 hari dulu. Tadi kan setelah kehamilan nanti anak kalau bisa mendapatkan ASI eksklusif terlebih dahulu. Jadi diberikan hanya ASI sampai usia 6 bulan. Nah, karena ASI itu sudah cukup dan itu zat gizi paling lengkap itu ada di ASI. Makanya kenapa anak itu ASI saja sudah tercukupi. Nah, kemudian nanti baru MPASI. MPASI-nya juga harus adekuat dulu selama dalam waktu 6 sampai 24 bulan. Nah, untuk ibu-ibu kan biasanya anaknya rewel, susah makan gitu ya. Nah, padahal itu sudah ada di buku KIA. Sebenarnya bisa dimanfaatkan karena di sana ada panduan bagaimana tekstur makanan untuk anaknya dari mulai usia 6 bulan itu teksturnya seperti apa, pemberiannya berapa kali, itu kalau bisa mulai bisa diperhatikan. Kemudian setelah itu juga harus rajin tadi ke posyandu, bisa menimbang, kemudian mengukur tinggi badannya. Nah, kalau misalkan anak sudah di atas 2 tahun, itu kan bisa ditangani nggak kan? Itu kan sebenarnya tingginya sudah mentok. Ibaratnya anak stunting yang sudah di atas 2 tahun itu sudah tidak bisa dikejar untuk tinggi badannya. Misalkan dia mandek di 100 cm ketika usia 2 tahun. Nanti ketika dewasa kalau dia tidak stunting, dia misalnya bisa sampai 160, tapi karena dia stunting akhirnya hanya sampai 150. Nah, itu sudah tidak bisa dicegah lagi, tapi bisa kita maksimalkan untuk anak-anak di atas 2 tahun yang tinggi badannya masih belum sesuai usianya, itu asupan gizinya yang harus diperhatikan agar tidak sampai obesitas, dan juga tetap harus ada stimulasi untuk tumbuh kembangnya. Tadi kan dibicarakan mengenai obesitas juga ya. Nah, ini obesitas itu gejala atau penyakit sebenarnya? Kalau obesitas itu masuknya ke penyakit ya. Penyakit. Karena ketika obesitas itu tidak tertangani, dia akan menuju ke penyakit-penyakit yang lainnya. Jadi obesitas ini seperti akar dari penyakit-penyakit degeneratif. Karena kan obesitas ini kan ada penumpukan lemak di dalam tubuh, dan ini akibat dari adanya asupan makanan yang berlebihan dibandingkan dengan aktivitas yang kita keluarkan itu sedikit. Dan itu dalam jangka waktu yang lama lemaknya banyak yang tertimbun. Nah, ketika lemaknya tertimbun itu akan terjadi inflamasi di dalam tubuh, sehingga banyak terjadi perubahan metabolisme. Akhirnya bisa diabetes, bisa hipertensi, atau bahkan terkena penyakit jantung. Menyebabkan penyakit lain ya, obesitas ya? Iya, dia adalah akar dari semua penyakit. Mbak, indikator apa sih yang menentukan seseorang itu obesitas atau tidak? Yang paling mudah ya biasanya itu dengan indeks massa tubuh. Itu kalau pada orang dewasa. Jadi menggunakan perhitungan berat badan per tinggi badan yang dikuadratkan. Kalau untuk anak-anak itu juga melalui berat badan per tinggi badan. Kalau dia lebih dari 2 standar deviasi, biasanya dia masuk ke overweight obesitas seperti itu. Dan itu harus dengan ahlinya ya, harus dikonsultasikan untuk perhitungannya. Nah, penyebab dari obesitas itu apa, Mbak? Dilihat dari sisi gizi ya? Kalau penyebabnya tentu tadi ya, adanya asupan kalori yang berlebih. Nah, jadi kan keseimbangan energinya itu tidak bagus ya. Artinya lebih banyak yang masuk daripada yang dikeluarkan. Dan itu dalam jangka waktu yang cukup lama. Faktor-faktornya bisa dari genetik, kemudian bisa dari lingkungan juga, kemudian juga dari pola makannya. Nah, kalau untuk yang genetik itu memang tidak banyak mempengaruhi untuk obesitas itu sendiri, karena itu hanya 5% sampai 10%. Sisanya memang ke gaya hidup dan juga lingkungan. Contohnya ya mungkin yang masih bisa diceritakan adalah misalnya kita keluar obesitas gitu ya. Rata-rata itu keluarganya juga mungkin ada juga yang obesitas, atau itu karena terpengaruh dari pola makan sejak kecil di dalam keluarga. Itu dikenal dengan obesogenic environment gitu. Jadi lingkungan kita untuk tumbuh dalam mengenal makanan, ya artinya yang masuk itu biasanya kan makanan-makanan yang tinggi gula, tinggi garam, kemudian tinggi minyak juga, tapi rendah serat. Artinya itu bisa mempengaruhi ke pola ke obesitasnya ini.
bahaya dari obesitas itu apa sih, Mbak? Bahayanya tadi ya, lagi-lagi itu adalah akar dari semua penyakit ya. Semua penyakit. Makanya kalau misalnya kita sudah ada tanda-tanda obesitas, baiknya kita mulai aware dengan hal itu, membuat status gizi menjadi normal lagi seperti itu. Harus konsul nggak sama ahli gizi? Iya, tentunya harus dikonsulkan dengan ahlinya. Untuk makannya itu ya? Iya, untuk mengatur gizi yang pola makan. Betul sekali. Mbak, itu kan terkait obesitas. Kalau misalkan ini obesitas yang terjadi sama anak-anak. Iya. Kan biasanya kan kalau orang tua kan kadang kan merasa bangga ya. Iya. Oh, anak saya seger gitu kan. Obesitas. Sebenarnya nggak baik juga ya, Dok ya? Kalau untuk obesitas pada anak itu sebetulnya kan tidak bagusnya karena kan lemaknya banyak ya. Jadi nanti memang dia memicu adanya penyakit degeneratif di usia dewasa. Nah, tapi untuk pada anak-anak itu sebenarnya tidak harus dia yang harus diet gitu, tidak harus. Tapi kita memperbaiki keasupannya, bisa ditambah dengan asupan yang proteinnya tinggi. Jadi nanti juga bisa mengejar kepada asupan lemaknya tidak lebih banyak seperti itu. Juga tingginya bisa optimal tadi. Terkontrol ya, Mbak ya? Terkontrol. Bagaimana sih pencegahan biar nggak obesitas? Untuk pencegahannya sendiri, kita harus yang pertama mengatur pola makan. Yang kedua adalah mulai bisa melakukan aktivitas fisik, dan yang ketiga bisa mengelola stres. Nah, mungkin dari yang pertama dulu ya, terkait dengan mengatur pola makan itu memang sebaiknya dari sekarang kita mengubah isi piring ya, isi piringku. Sekarang dari Kementerian Kesehatan, dari Persatuan Ahli Gizi juga sudah ada pedomannya untuk mengatur piring kita. Nah, biasanya untuk pencegahan obesitas itu menggunakan piring T. Piring T itu apa, Mbak? Piring T itu jadi setengahnya itu diisi sama sayur, kemudian setengah lagi dibagi dua, yang 1/4 itu isinya sumber karbohidrat, dan yang 1/4 itu dari lauk-lauk. Kemudian harus pengolahannya juga harus diperhatikan. Jangan sampai yang tinggi lemak, kemudian yang banyak santan, tinggi gula seperti itu. Itu terkait dengan makanannya. Yang kedua tadi? Yang kedua itu dari aktivitas fisiknya. Sebetulnya kan kalau kita itu kan pasti beraktivitas ya setiap hari, bahkan seperti menyapu, mengepel, kemudian kita berjalan kaki itu kan juga membakar kalori ya. Tapi itu saja tidak cukup. Belum maksimal ya. Apabila dibandingkan dengan makanan yang masuk seperti itu. Jadi memang harus sebaiknya dilakukan olahraga minimal 3 kali dalam 1 minggu. Itu untuk pencegahannya. Dan minimal 30 menit dalam 1 hari. Ya, yang terakhir tadi manajemen stres ya. Manajemen stres, karena itu penting ya. Biasanya kalau orang kebanyakan itu sudah stres, biasanya dia larinya ke makanan. Karena kan memang makanan itu kan memberikan kebahagiaan ya. Untuk jenis-jenis stres makan, habis makan kekenyangan, ketiduran. Biasanya seperti itu. Jadinya obesitas. Jadinya itu memang memicu ke obes biasanya dalam jangka waktu yang lama. Jika stresnya tidak dikelola, itu memang bisa menyebabkan obesitas. Makanya kita harus pintar mengelola, mau dengan berjalan-jalan, mau mendengarkan musik dan lain sebagainya sesuai dengan pribadi masing-masing ya, karena itu kan berbeda setiap orang. Sebenarnya yang menjadi permasalahan itu karena takut obesitas itu karena pencetus dari penyakit-penyakit yang lainnya. Iya, betul. Nah, Mbak, mumpung ini masih tanggal 25 Januari 2022 kan Hari Gizi Nasional. Sebelum ditutup, monggo Mbak closing statement untuk Hari Gizi Nasional itu. Oh ya, terima kasih atas kesempatannya. Jadi saya selaku ahli gizi di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Wonosobo mengucapkan selamat Hari Gizi Nasional yang ke-62. Tema yang diangkat tadi kan adalah tentang pencegahan stunting dan juga obesitas. Harapannya dari adanya pembicaraan hari ini ya, gitu ya, bisa memberikan wawasan kepada masyarakat, artinya lebih mau lagi untuk memahami apa itu stunting, apa itu obesitas, dan juga bagaimana cara pencegahannya, sehingga masyarakat diharapkan nanti bisa dan mampu ikut serta dalam mencegah stunting, karena kan memang yang utama itu dari keluarga nggih. Tenaga kesehatan, pemerintah itu kan salah satu sarananya, tetapi memang dikembalikan lagi kepada yang bersangkutan lagi dengan balitanya, yaitu keluarga. Mungkin itu nggih. Ya, tadi kembali ke masing individu atau keluarga ya, Mbak. Iya, betul sekali. Terima kasih sekali sudah bermain di podcast PKU hari ini, Mbak. Sama-sama. Jangan kapok ya, Mbak ya. Iya. Lagi main ke sini. Karena ilmunya sangat bermanfaat bagi sahabat PKU. Terima kasih kembali. Nah, untuk sahabat PKU, podcast kali ini sangat menarik sekali. Semoga bermanfaat bagi Anda semua. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen channel YouTube kami Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Wonosobo. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PKU Muhammadiyah Wonosobo, keramahan sebenarnya.